Jelani belum ada info. Tadi kalau Azhar dan Naim udah info ke Payon. Nah, Payon pengen bareng-bareng doain yang sakit semoga lekas sembuh supaya bisa belajar di sekolah lagi. Amin. Hari ini kita masuk belajar lagi. Hari apa sekarang? Hari Kamis tanggal bulan tahun 2021. Masker dipakai nah. Sekarang kita masih pembelajaran pandemi ya. Jadi harus disiplin. Disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan, dan disiplin menjaga jarak. Sudah sarapan hari ini? Sudah cuci tangan? Sebelum masuk cuci tangan? Sip. Sebelum belajar, Pak Yon pengen pimpin doa dulu salah satu dari kalian. Rian, doa Rian. Ini nah. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Siap belajar? Siap. Sebelum belajar biar semangat kita yel-yel semangat belajar kelas 5B dulu. Siap? Yel-yel belajar kelas 5B. 1, 2, 3. Nah, hari ini kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem dan jenis makanan hewan. Sekarang di subtema 1 pembelajaran 2 kita akan belajar jenis-jenis ekosistem. Di meja kalian sudah ada buku tema 5. Coba buka halaman 10. Yang pembelajaran 2 buka, ada enggak? Nah, kali ini kita mau mencari pikiran utama pada suatu paragraf. Gak ada? Coba cari yang lain. Udah ada? Sip. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistemnya saja. Nah, sekarang lebih rinci lagi jenis-jenis ekosistem. Sebelum masuk ke jenis-jenis ekosistem, kalian mau nanya dulu. Kalian tahu paragraf? Tahu. Bisa mencari ide pokok dalam satu paragraf? Bisa. Nah, untuk mencari ide pokok atau kalimat utama pada suatu paragraf, mencari pikiran utama, ada kata pengulangan kata. Coba di situ ada berapa paragraf dulu, dilihat dari halaman 10, 11 dan halaman 12 ada berapa paragraf dulu? Artinya tahu paragraf. Langsung yang bisa. Ayo berapa paragraf yuk? 5 paragraf, betul. Paragraf 1. Yang mana? Acung yang bisa paragraf 1. Sok maju paragraf 1.
paragraf 1 Azza, bacain Za. Paragraf 1 yang lain perhatikan. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sip. Kenapa menurut Aja ini Pak? Ini adalah pikiran utama dari paragraf 1. Kenapa? Karena ekosistemnya Nah, karena ada pengulangan kata, barang-barang dilihat ada ekosistem dan kata ekosistem lagi. Jadi pikiran utamanya berada di awal kalim dalam suatu paragraf. Stop dulu. Paragraf 2, dilihat bareng-bareng. Sudah ketemu paragraf 2? Halaman berapa coba paragraf 2-nya? Di 11. Dari mana sampai mana paragrafnya dulu? Dari mana? Dari ekosistem sampai ya, dapat membuat sendiri makanannya, itu semuanya paragraf 2. Nah, kita sekarang mencari pikiran utama pada paragraf 2. Ngacung yang bisa? Yuk, yang paragraf 2 yang bisa maju ke depan, bacain. Paragraf 2. Maju. Kalian bisa? Baca paragraf 2, pikiran utamanya aja. Sip. Kenapa menurut Atan ekosistem air tawar contohnya ekosistem air danau dan sungai? Kenapa ini menjadi pikiran utama paragraf 2? Mana penolak katanya? Nah, yang ekosistem dan ekosistem lagi. Sip. Duduk. Paragraf 3 ada yang bisa? Maju paragraf 3. Paragraf 3, ayo maju. Coba. Paragraf 3. Sampai iya betul. Stop, bacain. Sip. Kenapa menurut poin ini ekosistem ini menjadi pikiran kalau paragraf 3? Kenapa? Iya, ada penolak kata itu. Nah, biasanya kalau di buku pelajaran itu umumnya untuk anak SD biasanya ada di awal paragraf semua. Tapi terkadang ada yang di akhir paragraf atau campuran. Pikiran utamanya tuh. Jadi tidak selalu ada di awal paragraf. Perhatikan sini. Mencari pikiran utama pada awal paragraf itu ada kalimat utama yang di awal. Kalimat yang utama di awal itu terdapat pengulangan kata. Contohnya tadi yang pertama dan yang kedua. Paragraf 1 dan paragraf 2 terdapat di kalimat awal karena ada pengulangan kata. Apa yang diulang kata tadi? Ekosistem. Nah, yang selanjutnya terdapat kata ini, itu, dia, ia, mereka, dan nya. Kalau ada kata itunya sama, masuknya di kalimat utama di awal. Kalau pengen di akhir itu ada kata dengan demikian, oleh karena itu, dan oleh sebab itu masuknya di akhir kalimat. Kalau ada keduanya itu berarti di awal dan akhir kalimat. Nanti di kelas 6 mungkin ada. Kalau kelas 5 biasanya cuma di awal aja kebanyakan. Ya, tapi tidak selalu di awal. Nah, tadi barusan berapa yang bacakan? Barusan berapa? 3. Paragraf 4, acing yang bisa. Peli maju paragraf 4. ekosistem padang rumput memiliki kelenturan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Nah, kenapa menurut Peli ini kalau pikiran paragraf 4? Ada 2. Iya, pengulangan kata. Sip, duduk. Terakhir, paragraf 5 ada yang bisa? Maju, Randy. Bacakan Randy. Pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang berkelanjutan tapi benih tumbuhan seperti mara, dan jenisnya. Sip. Kenapa ini paragraf? Kenapa ini menjadi pikiran utama paragraf 5? Karena sebenarnya Ada ada kata kata nya. Sip. Tapi Randy kurang tepat. Seharusnya kan ada titik awal nih. Sampai pada musim dingin aja. Bener kan teman-teman? Nah, karena ada titik awal dulu. Jadi titik awal dulu
Sip, duduk. Nah, sekarang sudah bisa semua menentukan pikiran Bapak pada satu paragraf? Sudah bisa semua? Ada yang belum bisa? Gampang. Kalau pikiran utama itu cari titik pertama. Dan kalau ada pengulangan kata itu nanti di awal, udah gitu aja. Oke? Sekarang perhatikan, nanti ada video pembelajaran tentang jenis-jenis ekosistem. Kalian boleh liatin fokus, telinganya dibuka, matanya fokus. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Perhatikan dulu, tadi ada jenis-jenis ekosistem. Kelihatan nggak? Nah, jenis-jenis ekosistem ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama itu ekosistem air. Nanti video selanjutnya ada. Kita bahas dulu yang dua ini. Ekosistem itu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ingat ya. Kalau yang buatan itu contohnya seperti apa tadi? Sawah dan bendungan. Tahu sawah? Bendungan tahu? Ada yang pergi ke bendungan? Waduh, bendungan ya. Bendungan juga ada yang sebagai tenaga air ada. Selanjutnya Jenis padang pasir merupakan Manusia. Contoh ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara,
pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak atau anjing hutan biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Tadi itu video pembelajaran tentang jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem ada yang alami dan ada yang buat. Kalau alami itu ada sendiri, ada langsung. Contoh kayak di hutan bikinan siapa? Bukan bikinan manusia, ada langsung di sana bikinan Allah. Kalau orang Islam ya, yang terlalu Islam. Contoh lagi, padang rumput, padang pasir, tundra dan taiga itu termasuk ekosistem alami karena ada sendiri. Air tawar dan air asin contohnya sungai. Sungai yang besar ya, bukan sungai irigasi. Ada sungai besar, sungai irigasi. Kalau sungai irigasi itu biasanya yang kecil, yang di pinggir sawah tuh, itu untuk mengaliri air untuk sawah. Itu bikinan manusia, beda dengan sungai yang besar. Nah, terus ekosistem air asin, ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Tahu ekosistem terumbu karang? Karang tahu karang? Karang fungsinya apa? Tempat habitat hewan. Tahu film Nemo? Tinggalnya di mana Nemo? Di terumbu karang. Nah, terumbu karang yang banyak itu bukan bikinan manusia, tapi ada sendiri karena alam, karena proses alam. Kalau kata orang Islamnya karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sawah dan bendungan. Kalau sawah dan bendungan itu bikinan manusia. Tahu sawah? Ada yang orang tuanya di sini sebagai petani. Tetangganya sebagai petani ada enggak? Enggak ada. Tahu petani? Nah, dicampur dulu kan sawahnya. Pernah lihat orang nyampur? Di traktor dulu dibajak supaya tanahnya menjadi gembur dan bisa ditanami sawah. Itu enggak ditanami padi, enggak langsung jadi sendiri sawah itu. Karena ada pengolahan oleh manusia. Dan sama bendungan juga. Bendungan itu seperti waduk, ada lagi bendungan yang memanfaatkan tenaga air itu dibikin oleh manusia, nggak jadi sendiri, di semen, disusun. Nah, ini jenis-jenis ekosistem ya. Pokoknya ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau bagian-bagiannya yang alami ada ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem airnya air tawar dan air asin. Air tawar itu seperti danau, kolam dan sungai. Air asinnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Kalau ekosistem daratnya ada ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra dan taiga. Itu masuknya ke ekosistem alam. Kalau alam siapa yang bikin? Allah. Atau ada sendiri. Kalau buatan siapa yang bikin? Manusia. Sampai sini paham? Selanjutnya, di ekosistem ini ada yang meninggali, ada yang menghuni. Contoh, di hutan, padang rumput, padang pasir, gurun, tundra, taiga, dan danau dan terumbu karang juga ada hewannya, ada yang menghuni. Hewannya itu ada yang makan apa aja? Hewannya. Tadi contoh anjing makannya apa? Macan makannya apa? Hewan lain daging. Jerapah makannya apa? Tumbuhan. Kambing makannya apa? Rumput. Ada lagi monyet makannya apa? Pisang, kacang. Tapi monyet juga kadang-kadang makan daging juga mau. Orang hutan tahu nggak orang hutan? Tahu. Mereka kalau berantem, orang hutan itu gigit juga karena ada taringnya kan, ada cakarnya. Nah, perhatikan sekarang kita masuk ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang apa aja? Herbivore, karnivore, dan omnivore. Herbivore dulu. Sebelum masuk ke situ, kalian mau membagiin nih miniatur apa namanya? Ini hewan apa? Ke belakang lah. SK dapat semua.
udah pegang 2 kalau lebih. Masih banyak. Payon pegang 1 nih. Ini bukan payon apa? Serigala. Wolf. Ini termasuk hewan apa? Herbivore, carnivore atau omnivore? Hah? Herbivore atau carnivore? Makannya apa? Daging. Kalau daging itu masuknya carnivore. Carnivore adalah hewan yang memakan hewan lain atau daging ya di sini ya. Gigi taring yang tajam dan kuat nih. Gigi taring yang tajam dan kuat. Ada gigi taringnya enggak? Kelihatan enggak? Sedikit ya. Untuk lebih jelasnya ada di video nanti. Ini ada yang belum nih. Ya. Yang nggak kebagian nggak apa-apa ya, soalnya datanya kamu nanti barengan sama teman. Nih selanjutnya Payon ada video tentang ekosistem lagi, tapi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Perhatikan. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kamu dapat hewan apa? Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Betul. 3 golongan itu adalah golongan herbivore, Herbivore. Mana dong herbivore? dan omnivore. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ada yang dapat kelompok herbivore? Acungin. Kelompok hewan karnivor Selanjutnya, adalah karnivor. kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Ada yang dapat hewan karnivor? Nah, perhatikan giginya. Kelompok hewan Giginya enggak? omnivore merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivore memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Nih, ini monyet termasuk hewan omnivore karena omnivore itu memakan segala. Udah video pembelajarannya, perhatikan kalian. Hewan herbivore. Herbivore hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Ini fungsinya untuk memotong dan mengunyah makanan. Beda dengan karnivor, hewan yang memakan hewan lain, gigi taring yang tajam dan kuat. Ada gigi taringnya. Gigi taring yang tajam dan kuat itu fungsinya mengoyak, mencabik daging makanannya. Dan selanjutnya ada hewan omnivore, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan.
susunan gigi terdapat gigi seri dan gigi taring dan gigi geraham. Jadi gabungan dari herbivore dan karnivor. Contohnya gorila, monyet itu masuknya ke dalam ada juga kita nih. Siapa? Manusia itu omnivore, pemakan tumbuhan dan pemakan hewan. Tapi ada lagi kelompok manusia yang cuma memakan tumbuhan, namanya vegetarian. Tahu nggak? Nggak mau saya mau vegan. Vegan itu sama vegetarian, jadi mereka nggak mau makan daging. Katanya kalau makan daging itu banyak kolesterol kayak gitu, tapi itu juga mitos sih, kepercayaan. Kalau kita makannya berlebihan ya iya, kalau makannya secukupnya ya insya Allah baik-baik aja. Terus ini paham? Yang herbivore, karnivor, dan omnivore paham belum? Nah, kalau sudah paham, di sini paling ada tugas. Nanti kamu tulis di buku tema tugas nama hewan apa aja, cukup 5 aja. Nama hewan, jenis makanannya apa, daging atau rumput atau pemakan segala. Nah, kelompok hewannya apa? Hewan herbivore, hewan karnivor atau hewan omnivore. Cukup 5 hewan paham? Sebelum mengerjakan tugas, Spanyol pengen yang hewan herbivore yang dapat miniatur hewan herbivore maju ke depan. Yuk, yang dapat hewan herbivore maju ke depan, sini. Maju, ayo, jangan malu-malu. Ini herbivore bukan? Pemakan apa ini? Kerbau makan apa? Makan apa kerbau? Betul. Kerbau makannya apa? Makanya berapa? Daun, tumbuhan, buah, betul. Sapi makan apa? Rumput, betul. Sini. Domba makan apa? Makan apa? Betul. Sini. Jerapah makan apa? Ini apa nih? Zebra makan apa? Betul. Siapa yang udah maju sebelah ujung? Ini kudanil. Kudanil itu bisa jadi omnivore karena dia itu suka memakan hewan lain atau bangkai. Contohnya dia itu makan buah bisa sekali hap, makan yang gede itu nanas, semangka sekali hap, makan buah mau. Tapi kadang-kadang dia kalau berantem ada yang mati dimakan juga. Ini maksudnya omnivore. Duduk. Ini onta ya omnivore. Duduk. Ini apa hewan apa coba? Rusa, makanya apa? Daun, betul, sip. Yang sekarang selanjutnya hewan karnivor, maju hewan karnivor. Ini apa aja? Singa makannya apa? Daging makan hewan lain, sip. Ini dapatnya apa? Singa, giginya gimana? Ada taringnya, duduk. Ini apa? Hah? Anjing makan apa? Daging, ya sip. Ini apa? Ini rusa, masuknya ke herbivore. Makan apa rusa? Rumput. Ini apa? Ini juga embek, ini tuh kambing ya. Masuknya ke herbivore. Selanjutnya ini apa? Kuda. Warna apa kuda? Herbivore, makanya rumput. Nih, udah nggak ada yang lain? Udah semua nggak ada? Ada lagi apa itu? Gajah, makanya apa? Gajah nggak tahu, makanya buah. Sama herbivore. Udah? Nah sekarang yang omnivore, maju yang omnivore. Tadi kudanil tuh ada yang kudanil? Ya. Nih kudanil nih, perhatikan giginya yang maaf nih. Ada taringnya juga. Dia itu asli, duduk. Aslinya bisa herbivore biasanya. Kalau di kebun binatang karena hewan sama-sama dilindungi, itu dia tuh herbivore, dikasih makannya buah terus. Tapi kalau di alam liar dia itu memakan bangkai temannya juga. Bisa nih sini. Kalau untuk info lebih lanjut boleh buka Google untuk si kudanil. Karena kudanil itu masuknya omnivore karena dia makan buah dan makan daging temannya juga. Ini hewan ini walaupun gemuk kayak gini cepat larinya. Dia tuh sama buaya pernah ada berantem di YouTube tuh. Menang ini bisa, kan giginya kecil ya, karena giginya sekali hap bisa buka giginya. Taringnya juga dia tuh, kelihatan nggak?
Sama apa lagi nih lawannya? Misalkan sama anjing, berantem dikit, ya kan? Saya udah paham? Sekarang sob, kerjakan di buku tugas kamu cukup 5 hewan saja. Nama hewannya, jenis makanannya, boleh rumput, buah, daging. Ya, sob, terus kelompok hewannya apa aja? Sob, ditulis di buku tugas. Dikatakan. Udah semua? Gampang? Bisa? Oke, coba lihat. Oh, udah semua ya. Sapi, kelinci, harimau, buaya, orangutan. Jenis makanannya tumbuhan, rumput, daging memakan hewan lain dan memakan tumbuhan. Sip. Kalau yang sudah ditutup bukunya, kumpulin perlajur biar rapi. Sini, perlajur. Tidur satu, kumpulin. Ayo, nak, Madina. Sini. Ya, nanti kamu boleh buka. Ajar 2. Ayo ajar 2. Coba kumpulin aja bukunya. Ya udah, ayo sini. Coba lihat, udah. Kumpulin. Yuk. Coba. Kumpulin. Ayo. Sudah. Nah, ini sudah semua ya. Yang pertama tadi kita mencari pikiran utama pada paragraf. Bisa? Tadi banyak yang kalimat utamanya terdapat di awal. Setelah sudah bisa mencari pikiran utama pada paragraf, tadi kita belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Ada berapa jenis ekosistem? 2. Yang pertama alami dan buatan. Kalau alami bikinan siapa? Allah. Atau ada dengan sendirinya. Kalau buatan bikinan manusia. Terus ada lagi yang kalau yang alami contohnya apa? Hutan. Nah, ini contohnya dari ekosistem alam. Ekosistem buatan contohnya sawah dan bendungan. Paham ya? Selanjutnya penggolongan hewan. Ada berapa aja penggolongan hewan? 3. Yang pertama herbivor, omnivor. Sip. Herbivor makan apa? Tumbuhan. Karnivor? Omnivor? Mantap. Selesai pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Yon mohon maaf. Billahi bisa dilihat. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum ditutup, pimpin doa dulu satu orang. Biar pimpin doa lagi. Tunjuk satu orang perempuan, biar jangan gantian. Ayo maju yuk, pimpin doa dulu yuk. Yuk, doa sebelum pulang. Kalau asli. Siap membaca doa. Kebersihan, selalu pakai masker kalau keluar rumah. Sip, ulang nanti perempuan dan laki-laki.
ya.